Halo guys semua, jumpa kembali. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kisah Avatar setelah di season pertama. Dan kali ini kita akan ngebahas season keduanya guys. Dan tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan Aang yang sedang berlatih pengendali air dengan Katara. Hingga singkatnya Aang pun berhasil menguasai elemen air. Dan hanya tinggal 2 elemen lagi yang harus ia kuasai. Namun waktu dia nggak banyak, karena saat ini negara api semakin merajalela. Singkat cerita, Aang, Katara, Sokka, dan Suki kemudian kembali ke wilayah kerajaan tanah untuk mencari bumi. Salah satu sahabat kecil Aang yang merupakan pengendali tanah. Tujuan mereka adalah untuk mengajari Aang pengendali tanah pada bumi. Masalahnya saat ini bumi sedang ditahan di menara besi di kota Omasu. Setelah pasukan negara api menginvasi tempat tersebut. You know where they're holding Bumi? I'm gonna rescue my earthbending teacher. He's locked in a metal tower, back in Omashu. Akan tetapi setelah Aang berhasil menerobos tempat tersebut, Bumi justru menolak untuk pergi dan memilih tetap tinggal. Ia menyuruh Aang pergi dari sana sendirian. Tidak hanya itu, Bumi juga menolak untuk menjadi guru Aang. Bukan karena tidak mampu, tapi menurutnya orang yang tepat untuk mengajarkan teknik pengendali tanah kepada seorang avatar haruslah seorang yang sepenuhnya menguasai teknik pengendali energi yang disebut dengan Jing netral. Jadi gini guys, Jing positif digunakan untuk mengendalikan energi saat menyerang. Jing negatif digunakan saat bertahan. Sedangkan Jing netral adalah tentang timing, tidak melakukan apapun, hanya menggunakan kapan harus bertindak di saat yang tepat. Sementara itu di negara api, setelah berhasil menaklukkan kota Omasu, Putri Azula sekarang diangkat menjadi penasehat strategis ayahnya, yaitu Raja Api Ozai, di mana mereka berencana untuk menyerang langsung ke jantung pertahanan kerajaan tanah, yaitu kota Ba Sing Se. Namun kali ini Azula mendapatkan misi khusus dari ayahnya, bukan untuk memimpin pasukan, melainkan untuk membawa kembali Pangeran Zuko yang digosipkan telah meninggal. Namun sebenarnya selama ini Zuko sedang berada di tempat persembunyian di wilayah pelosok kerajaan tanah. You truly are blessed with the blood of your ancestors. Di sisi lain diperlihatkan Pangeran Zuko dan Paman Iroh yang sekarang sedang menyamar dan menjalani hidup biasa-biasa saja sebagai buruh tani di pedesaan, di mana saat Paman Iroh terlihat sangat menikmati suasana di pedesaan yang sangat damai dan tentram, Pangeran Zuko justru merasa jika mereka hanya membuang-buang waktu di sana. Karena setelah sekian lama menjadi seorang pelarian, Zuko yang sudah muak, ia memutuskan pergi meninggalkan Paman Iroh untuk mencari Aang seorang diri saja. Kembali ke Aang, setelah menyadari kalau bumi sudah menyerah dengan keadaan, Aang dan yang lainnya tidak bisa membiarkan begitu saja para warga kota Omasu yang tidak berdaya. Di mana Aang dan teman-temannya akhirnya memutuskan untuk mengawal mereka semua mengungsi ke kota Ba Sing Se untuk mencari suatu perlindungan. Berhubung seluruh penjuru kota sudah dikepung oleh pasukan negara api, satu-satunya jalan yang tersisa untuk keluar dari kota menuju Ba Sing Se adalah jalur ekstrim yang dikenal sebagai jalur ular. It's so hot it went all the way around the rainbow and started over again. Awalnya kita mengira kalau jalur ini gak ada apa-apanya ya. Namun saat mereka semua menyeberangi sebuah sungai, Go help the others. Quickly! And safely! untung saja mereka semua dapat mengalahkan ular raksasa itu coy. Saat malam tiba, mereka semua harus beristirahat setelah seharian melakukan perjalanan. Di sini seorang ilmuwan yang kita sebut saja Sai yang ikut dalam rombongan tersebut kemudian memberitahukan sesuatu yang penting kepada Aang.
Selama ini Profesor Sai telah melakukan penelitian mengenai pergerakan bintang di angkasa, di mana dia menemukan ada satu komet merah yang saat ini sedang mengarah ke bumi yang bernama Komet Sozin. Disinilah letak masalahnya. Komet itu adalah komet yang digunakan oleh Raja Api 100 tahun yang lalu untuk memulai peperangan besar yang membinasakan seluruh pengembara udara, kecuali Aang yang saat itu hilang dan membeku di laut sebelum ditemukan oleh Katara dan Sokka. Artinya dalam beberapa bulan ke depan, saat komet itu mencapai titik terdekat dengan bumi, kekuatan pengendali api akan melonjak berkali-kali lipat. Dan bukan tidak mungkin mereka akan memanfaatkan momen itu untuk kembali memulai invasi besar-besaran di seluruh dunia. Karena itu Aang harus bertindak cepat dan mengumpulkan aliansi untuk menghentikan bencana tersebut. Di sisi lain, diperlihatkan Zuko yang terus berjalan sampai mau pingsan, di mana dia tidak sengaja bertemu dengan seorang bocah yang sedang dibuli oleh prajurit penjaga perbatasan kerajaan tanah. Tanpa pikir panjang, Zuko langsung membantu bocah tersebut dengan menantang para penjaga tersebut. Putz! Where's your uniform? Hair 5 inches too long. Greaves, gauntlets, outdated? Commandeer them from some other civilian. Don't be a stranger. I gotta keep moving. Okay, yeah, but Ya, walaupun Zuko adalah seorang pangeran dari negara api yang dikenal kejam, namun hati kecilnya sama sekali jauh dari kata kejam. Dan hal itu sangat berbanding terbalik dengan adiknya, yaitu Putri Azula. Karena itulah sejak kecil dia selalu dikucilkan oleh ayahnya karena Raja Api Ozai menganggap kalau seorang pewaris tahta negara api harus kuat dan memiliki hati yang keras. Tidak peduli meskipun harus menyakiti saudaranya sendiri. Berbeda dengan Raja Ozai, ibunya justru mengajarkan Zuko untuk menjadi seorang pemberani demi membela yang lemah, bukan sebagai penindas, namun naasnya. Karena perbedaan pandangan itulah, Raja Ozai bahkan tidak segan menyingkirkan istrinya sendiri guys, dan mulai mengasuh Zuko dan Azula dengan caranya sendiri. Setelah selesai mengingat masa lalunya, kini Zuko sampai di rumah bocah yang ia tolong tadi. Kemudian di sana juga ada kakak perempuan bocah itu yang bernama Faye. Meskipun awalnya tanpa keragu, Faye akhirnya mengizinkan Zuko masuk untuk makan malam di tempat mereka dan bahkan memberikan tempat untuk bermalam. Lalu keesokan harinya, saat Zuko sedang membantu Faye bercocok tanam, disinilah dia baru melihat betapa kejamnya efek dari peperangan. Saat menyadari Faye dan adiknya adalah yatim piatu karena serangan negara api, dengan diliputi rasa bersalah dan tidak mungkin juga untuk mengakui kalau dia adalah pangeran dari negara api, ya kan? Zuko akhirnya memilih pergi dari sana secara diam-diam. I need to get some more ties from Vaughn. Sementara itu diperlihatkan Aang dan yang lainnya yang juga sudah mulai memasuki kota. Saat sedang melihat-lihat, mereka tidak sengaja mendengar ada sebuah turnamen pengendali tanah yang akan diadakan sebentar lagi. Tanpa pikir panjang, mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana karena siapa tahu Aang bisa menemukan guru yang ia cari. For the first time! Dan benar saja, begitu sampai di sana, perhatian Aang langsung tertuju pada seorang gadis yang dijuluki si bandit kecil. Meskipun ia tidak bisa melihat, dia bisa dengan mudah mengalahkan lawannya yang jauh lebih besar darinya dengan menggunakan teknik pengendalian tanah yang sangat tenang. Dan hal itu mengingatkan Aang pada perkataan bumi tentang Jing netral, yaitu menunggu dan mendengarkan setiap pergerakan musuh sebelum menyerang. That's the neutral thing?
Namun sayangnya, saat Eng akan mendatangi bandit kecil untuk mengajaknya bicara, dia langsung menghilang begitu saja. Namun tak diduga, kedatangan Eng ternyata juga menarik perhatian dari klan Bifong, salah satu keluarga terkaya di wilayah tersebut, yang katanya sih adalah teman baik Avatar generasi sebelumnya. Karena itu pemimpin klan Bifong lalu mengirim orang untuk mengundang Eng dan yang lainnya ke rumah mereka. Singkat cerita, setelah Eng sampai di sana, dia disambut baik oleh pemimpin klan Bifong yang bahkan langsung memberikan donasi. Setelah Eng menceritakan kalau dia sedang mengantar para pengungsi dari kota Omasu. Namun yang paling membuat kaget mereka adalah si bandit kecil. Ternyata dia adalah putri dari klan tersebut yang bernama Toph. Eng yang belum tahu kalau selama ini Toph diam-diam menjalani kehidupan lain di luar sana, terus-menerus mengoceh mengenai kehebatan pengendalian tanah Toph. Dia bahkan sempat meminta kedua orang tua Toph untuk mengenalkannya kepada guru yang mengajari Toph teknik tersebut. Sampai akhirnya Toph memaksa Eng untuk berhenti bicara dan menyuruhnya datang menemuinya setelah makan malam. Saat tengah malam, Toph menjelaskan yang pada intinya semua yang ada di bumi ini pasti memiliki getaran, dan Toph hanya merasakan getaran tersebut dari kakinya untuk berinteraksi sebagai ganti dari penglihatannya yang hilang. Selain itu, Toph juga tidak bisa pergi dari rumah mengingat statusnya sebagai penerus klan Bifong. Apalagi karena kedua orang tuanya tidak mau dia menjadi seorang pengendali tanah. Sementara itu, selain rombongan Eng dan Zuko, diperlihatkan juga kalau Azula dan dua temannya si cantik dan si gemoy yang kita panggil saja Mei dan Lily ternyata juga sudah sampai di Ba Sing Se. Meskipun tujuan utama mereka adalah untuk membawa pulang Zuko, namun di tengah jalan saat menemukan tanda-tanda jejak rombongan Eng, Azula langsung memutuskan untuk berpencar. Dia akan menuju ke arah kota sendirian untuk mencari Zuko. Sementara Mei dan Lily diminta mengikuti jejak apa untuk mencari Eng. I've been thinking about it. Dan benar saja, setelah mengikuti jejak tersebut, Mei dan Lily kemudian bertemu dengan Sokka dan Suki. Dan tanpa banyak bicara, akhirnya pertempuran pun terjadi. Di sini Sokka yang memang tidak terlalu jago dalam bertarung, jelas dapat dengan mudah dikalahkan oleh Lily. Dengan begitu pertarungan pun jadi tidak seimbang karena Suki harus meladeni mereka berdua sekaligus. Namun tak berselang lama, Katara juga datang untuk membantu. Sementara itu, Azula yang sebelumnya berpisah diperlihatkan juga berhasil menemukan Zuko yang saat itu sedang mengintai Eng. Azula kemudian memberitahukan kalau Zuko sudah tidak perlu lagi menangkap Eng karena ayah mereka sudah memaafkannya dan meminta Zuko untuk segera pulang ke negara api. Akan tetapi Zuko tidak mau percaya begitu saja ya dengan apa yang dikatakan adiknya itu. Terlebih lagi saat ini Avatar sudah ada di hadapannya. That might be the only earthbending I ever learned. I'm not finished with this. Zuko? Pertarungan pun menjadi agak rumit karena Eng harus berhadapan dengan Zuko dan Azula sekaligus. Ditambah lagi reputasi Azula jauh lebih kejam daripada Zuko, di mana hal itu terbukti ketika Azula sama sekali tidak ragu mengeluarkan api birunya untuk menyerang Eng sampai menghancurkan lokasi sekitar. Dan pada saat pertarungan mulai memanas, tiba-tiba Sokka dan Suki datang dan join ke pertarungan tersebut. Tak hanya itu, Katara dan Toph pun ikut membantu melawan Putri Azula yang hanya sendirian saja. Did you just tell me there was gonna be real fighting?
Dengan begitu keadaan pun langsung berbalik. Ditambah lagi dengan kemunculan Paman Iroh yang meminta Azula untuk segera menghentikan aksinya. Dan setelah menyadari kalau posisinya sudah sangat tidak menguntungkan, Azula akhirnya memutuskan untuk kabur sambil memberikan salam perpisahan kepada Paman Iroh. Setelah kekacauan yang menarik perhatian sebagian besar warga, tiba-tiba ibunya Toph muncul dan shock setelah mengetahui kalau anaknya ternyata juga ikut-ikutan. Dia pun kemudian memintanya untuk segera pulang ke rumah. Tapi setelah semua yang Toph lalui bersama dengan Aang, disinilah Toph akhirnya berani membantah sang ibu dan memutuskan pergi bersama Aang untuk menjadi guru pengendali tanah untuk Aang. I'm gonna teach you to earthbend even if it kills me. Keesokan harinya setelah memutuskan pergi dari rumah, Toph langsung melatih Aang dengan cara yang sangat ekstrim, sambil lalu menuju ke kota Ba Sing Se. Saat itulah Toph merasakan ada seseorang yang mengikuti mereka, di mana Aang lalu menyuruh Sokka dan yang lainnya untuk pergi ke Ba Sing Se terlebih dahulu. Sementara dirinya bersama Toph akan mengalihkan sosok yang mengejar mereka. Why is earthbending so... Dan ternyata orang yang membuntuti mereka adalah dua pengendali tanah yang sebelumnya dibayar oleh ibunya Toph untuk membawa putrinya pulang. Melihat hal itu, Toph justru menyuruh Aang untuk menghadapi mereka dengan kemampuan pengendali tanah yang diajarkannya. Karena menurutnya tidak ada cara yang lebih baik untuk belajar selain bertarung langsung melawan pengendali tanah yang berpengalaman. Namun meskipun Aang adalah seorang avatar, dia tetap kesulitan. Did you get smashed? Dan Aang yang semakin kebingungan pun memilih menggunakan pengendalian air yang sudah dia kuasai untuk melumpuhkan para pengendali tanah tersebut, coy. Sementara itu diperlihatkan Pangeran Zuko bersama Paman Iroh yang juga menuju kota Ba Sing Se untuk menghindari kejaran dari Azula yang sebelumnya ditugaskan oleh Raja Api Ozai untuk menangkap mereka, di mana mereka ikut dalam rombongan pengungsi dan menaiki sebuah kapal. Namun disinilah mereka justru bertemu dengan Jet dan gengnya, atau yang bisa disebut sekelompok pejuang muda yang selama ini dikenal karena perlawanan mereka terhadap negara api. Kembali ke Aang dan Toph yang akhirnya tiba di kota Ba Sing Se untuk menyusul Sokka dan yang lainnya. Di sini mereka justru dikejutkan ketika mengetahui kalau Katara dan Sokka telah dikurung di dalam tembok karena dianggap sebagai penyusup. Soldiers! Now we're all locked up! Covered him and Momo in stone! Hands up, Earthbend! Against the wall! Untungnya keduanya berhasil dibebaskan berkat campur tangan Toph yang memiliki status sebagai putri keluarga Bifong, atau salah satu keluarga bangsawan paling berpengaruh di kerajaan tanah. Tak lama kemudian muncul seorang pemandu kota Ba Sing Se yang bernama Judy, yang bertugas memperkenalkan seluk-beluk kota tersebut kepada para pendatang. Self-sustaining for generations. Perlu diketahui, Ba Sing Se merupakan ibu kota kerajaan tanah yang terkenal dengan tembok raksasa yang sangat kokoh, hingga dijuluki sebagai kota yang nyaris mustahil ditaklukkan. Bahkan dikenal sebagai pusat perdagangan yang dari berbagai penjuru. I'm afraid the citizens of Ba Sing Se are artisans. If you look ahead, you can see the middle ring. Be possible for you to take us directly to there. And nobility reside. Actually, Fred. Di sini mereka kemudian dibawa untuk bertemu dengan Long Feng, Menteri Kebudayaan, sekaligus orang yang mengendalikan sebagian besar urusan politik di Ba Sing Se, yang menyambut mereka dengan ramah layaknya tuan rumah yang menghormati para tamunya, di mana dia mengatakan kalau Aang bisa menemui Raja Ba Sing Se nanti malam tepat saat pesta makan malam diadakan. Food vouchers, necessities.
Singkat cerita, saat malam harinya, acara jamuan makan akhirnya diselenggarakan dan dihadiri oleh banyak pejabat serta warga penting Ba Sing Se. Pada kesempatan itu, Aang kembali mencoba memperingatkan semua orang kalau negara api sedang mempersiapkan ancaman besar yang dapat mengancam dunia dalam waktu dekat. Akan tetapi, orang-orang di sana seolah tidak mengetahui huru-hara yang sedang terjadi di luar tembok kota dan justru menganggap ucapan Aang hanyalah omong kosong saja. Bahkan Jenderal Ba Sing Se, sosok yang bertugas menjadi pertahanan tembok luar, juga ikut menyangkal dan bersikeras bahwa mustahil bagi negara api bisa menembus tembok Ba Sing Se. Tak berselang lama, Raja Ba Sing Se akhirnya muncul di hadapan para tamu untuk menyambut mereka. Melihat kesempatan itu, Aang pun berniat menyampaikan langsung mengenai ancaman besar dari negara api yang semakin mendekat. Sayangnya dia tidak memiliki wewenang untuk berbicara langsung kepada sang raja, sehingga semua urusan dan permintaannya harus disampaikan melalui Long Feng yang bertindak sebagai perantara sekaligus orang kepercayaannya. Hingga sampai di sini Aang kembali menjelaskan kepada Long Feng mengenai datangnya komet Shojin yang diramalkan akan segera melintas. Dia menceritakan bahwa 100 tahun yang lalu Raja Api generasi sebelumnya memanfaatkan kekuatan komet tersebut untuk memperkuat para pengendali api dan melancarkan serangan besar-besaran yang berujung pada pemusnahan bangsa pengendali udara. Oleh karena itu, Aang ingin memperingatkan Raja Ba Sing Se agar tragedi serupa tidak kembali terulang dan kota Ba Sing Se bisa bersiap menghadapi ancaman yang akan datang. Namun Long Feng tetap bersikeras bahwa sang raja memilih untuk menutup mata terhadap kenyataan, berusaha menyembunyikan kekacauan yang terjadi di luar tembok kota demi menjaga ketenangan rakyatnya, Joy. Bahkan siapapun yang secara terbuka membahas perang atau ancaman dari negara api akan menjadi sasaran Daily, yaitu pasukan elit pengendali tanah yang bertugas menjaga keamanan di Ba Sing Se dan memastikan tidak ada seorang pun yang mengganggu citra Ba Sing Se sebagai kota yang damai dan nyaman. Ya, walaupun begitu, Long Feng berjanji akan berusaha membantu Aang dalam meyakinkan sang raja Ba Sing Se. Keesokan paginya, Aang mulai kembali digenjot habis-habisan oleh Toph yang terus melatihnya teknik pengendalian tanahnya setiap hari. Tidak ada perlakuan khusus meskipun dia merupakan seorang avatar, karena menurutnya cara untuk menguasai elemen tanah adalah dengan menghadapi rintangan secara langsung dan membiasakan diri dengan membangun tekad yang kuat. Saat malam hari diperlihatkan sosok misterius yang dijuluki sebagai Dewi Pelindung yang berkeliling dan membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama warga miskin yang selama ini hidup dalam kesulitan. Namun sampai saat ini tidak diketahui sosok itu siapa. Sementara itu diperlihatkan Sokka yang sedang berbincang dengan teman barunya di Ba Sing Se. Kita panggil saja dia Joko, di mana Sokka meminta bantuannya untuk membawakan peralatan yang akan digunakan untuk membuat teleskop untuk mengamati dan mendeteksi kedatangan komet. Sebenarnya Profesor Sai telah berhasil merakit teleskopnya sendiri. Namun entah apa yang terjadi, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Saat itulah Joko menjelaskan kalau selama bertahun-tahun banyak akademisi yang terlalu kritis atau berani mempertanyakan kebijakan Raja Ba Sing Se tiba-tiba menghilang seperti ditelan bumi. Intinya, jika Profesor Sai menghilang begitu saja, kemungkinan besar dia telah menemukan atau mengetahui sesuatu yang bisa mengancam rahasia yang selama ini berusaha disembunyikan oleh penguasa Ba Sing Se, di mana dia menduga dalang di balik penculikan itu adalah pasukan Daily atau pasukan elit kerajaan. Mendengar hal itu, Sokka dan Aang langsung bergegas membobol rumah Profesor Sai untuk memastikan keadaannya. Dan benar saja, dia sudah tidak ada di rumah selama berhari-hari. Dan ketika Aang mencoba mencari tahu apa yang terjadi, Long Feng menjelaskan kalau Profesor Sai telah dibawa oleh pasukan Daily karena dituduh sebagai mata-mata negara api.
Sejak saat itu, Aang merasa ada seseorang yang terus membuntutinya, di mana dia menduga orang tersebut memiliki hubungan dengan hilangnya Profesor Sai. Karena tidak memiliki petunjuk apapun, Aang mencoba mengecoh orang yang membuntutinya. Akan tetapi, saat Aang akan mengikuti orang misterius tersebut, sementara itu, Katara yang sebelumnya bersama Aang secara tidak sengaja justru memergoki Jet dan beberapa bandit yang sedang merencanakan sesuatu kepada pengungsi negara api di Ba Sing Se. Harbor a fugitive. Lead. Dan benar saja, saat malam tiba, Jet dan kelompoknya mendatangi pengungsi negara api. Ya, meskipun para penghuni camp tersebut hanyalah warga sipil yang telah meninggalkan masa lalu mereka dan ingin hidup damai, namun Jet yang masih menyimpan dendam mendalam terhadap negara api tidak peduli dengan hal itu cuy, dan berniat melampiaskan kekesalannya kepada mereka semua. Pada momen ini muncul sosok pria bertopeng dan Dewi Pelindung yang bekerja sama untuk melindungi para pengungsi dari kekacauan tersebut, di mana mereka harus berhadapan dengan Jet dan kelompoknya yang bersikeras melampiaskan dendamnya kepada para pengungsi yang berasal dari negara api, meskipun mereka hanyalah warga sipil yang sudah meninggalkan masa lalunya. Katara? Ternyata sosok di balik Dewi Pelindung tersebut adalah Katara, di mana dia melakukan semua itu karena melihat penderitaan yang dialami oleh rakyat miskin di Ba Sing Se, dan juga pria misterius yang selama ini bersembunyi di balik topeng. Tak lain adalah Pangeran Zuko yang diam-diam ikut melindungi para pengungsi dari ancaman Jet yang mengincar mereka. Kembali ke Aang, ternyata orang yang sebelumnya mengikutinya secara diam-diam adalah bawahan dari Jenderal Ba Sing Se, di mana dia ingin berbicara empat mata dengan Aang untuk mengungkap rahasia sistem yang dijalankan oleh Jai Li. Pada dasarnya, Jenderal Ba Sing Se sebenarnya sudah mengetahui ancaman dari negara api. Namun karena mata-mata Jai Li yang sudah menguasai Ba Sing Se sepenuhnya, dia terpaksa berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja demi melindungi dirinya sendiri cuy. Tidak cukup sampai di situ, Jenderal Ba Sing Se juga mengungkapkan fakta yang sebenarnya, bahwa Long Feng bukanlah Menteri Sumber Daya Alam, melainkan pemimpin Jai Li, organisasi elit yang selama ini mengendalikan Ba Sing Se dan menggunakan raja hanya sebagai boneka. Intinya, dia sengaja menyembunyikan ancaman dari negara api, tak lain untuk membuat Raja Ba Sing Se dan rakyatnya terus hidup dalam keyakinan bahwa semuanya masih aman terkendali. Setelah mengetahui hal tersebut, Aang pun bergegas untuk pergi dari sana. This was a mistake. Avatar, wait! Sementara itu, di luar Ba Sing Se diperlihatkan Azula yang kembali menemui Jenderal Negara Api, di mana Raja Api Ozai berniat menunda penyerbuan ke Ba Sing Se sampai batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan itu pun membuat Azula cukup kecewa karena dia sudah ngebet banget untuk menangkap Zuko yang saat ini berada di kota tersebut. Tidak ingin melewatkan kesempatan itu, Azula memutuskan untuk tetap menjalankan misinya karena dia sudah memiliki rencana sempurna untuk masuk ke Ba Sing Se. My attack? When you're the smartest one here. Dan yap, ternyata rencana Azula adalah dengan menyamar sebagai prajurit Kyoshi untuk menyusup ke Ba Sing Se dan menyerahkan Jenderal Negara Api begitu saja untuk mengambil hati para pejabat kota. Perlu diketahui, prajurit Kyoshi merupakan kelompok pejuang yang sangat dihormati. Dengan menyerahkan Jenderal Negara Api, mereka pun bisa mendapatkan kepercayaan dan bebas keluar masuk ke wilayah tersebut. Sementara itu, Sokka yang sedang bersama dengan Joko, dia menceritakan tentang perpustakaan roh yang menampung seluruh ilmu pengetahuan yang terletak di Ba Sing Se. Namun perpustakaan itu sudah menghilang berabad-abad yang lalu karena manusia dianggap telah menodai ilmu pengetahuan yang ada di sana dengan ambisi kotor mereka. Sekarang hanya tersisa celah gaib di lokasi tersebut, dan karena itulah perpustakaan itu selama ini hanya dianggap sebagai legenda saja. Disinilah Sokka lalu menceritakan kalau dulu dia dan rekan-rekannya pernah melewati sebuah celah gaib dan masuk ke dunia roh. Artinya, jika yang diceritakan Joko memang benar, maka seharusnya perpustakaan itu memang ada di dunia roh dan mungkin mereka bisa mendatanginya.
Sekarang mereka tinggal mencari di mana lokasi perpustakaan tersebut. Dan berhubung tidak banyak yang bisa dipercayai di Ba Sing Se, Katara akhirnya meminta bantuan Jet yang lebih tahu tentang seluk-beluk kota Ba Sing Se. Jadi meskipun awalnya Aang dan yang lainnya sempat protes, mereka akhirnya setuju karena mereka tidak memiliki banyak pilihan. You just need to trust me. Sementara itu, tim Azula yang sebelumnya telah berhasil memasuki kota Ba Sing Se, mengingat Azula dibesarkan dalam dunia politik negara api. Di sini dia bisa langsung merasakan kalau Long Feng sebenarnya adalah orang yang licik dan haus akan kekuasaan. What did you make of his body language? Tidak hanya itu saja, saat sedang jalan-jalan di kota, Azula juga langsung bisa membaca situasi dengan banyaknya mata-mata pemerintah yang tersebar di setiap penjuru kota. Dan dia menduga kalau selama ini Ba Sing Se dikendalikan oleh penguasa bayangan. Oleh karena itu, dia pun berniat mencari penguasa bayangan tersebut dengan nekat mengungkap identitasnya sendiri, cuy. Oh, Judy? Yes. Kembali ke tim Avatar, dengan bantuan dari Jet, mereka akhirnya menemukan batas paling tipis tabir spiritual antara dunia manusia dan dunia roh di sebuah reruntuhan, di mana mereka semua pun ikut bermeditasi. Dan benar saja, setelah melewati celah gaib yang ada di sana, mereka bisa memasuki perpustakaan roh yang selama ini dianggap hanya sebagai legenda. Begitu sampai di dalam, mereka langsung dihadapkan dengan roh pengetahuan, yaitu burung hantu penjaga perpustakaan, yang melarang manusia untuk memasuki tempat tersebut. Tidak peduli meskipun Aang adalah seorang avatar. Untungnya Joko tahu kalau ada satu aturan sakral yang memasuki perpustakaan, yaitu pertukaran ilmu pengetahuan, di mana seseorang akan menyumbangkan satu pengetahuan baru untuk mendapatkan izin akses ke dalam perpustakaan roh. Dan setelah memberikan sebuah catatan kuno kepada roh pengetahuan, mereka pun akhirnya diizinkan untuk masuk ke tempat tersebut. Tanpa banyak membuang waktu, Aang dan yang lainnya langsung berpencar untuk mencari catatan apapun yang bisa mereka temukan mengenai komet Sozin. Namun seperti yang dikatakan roh pengetahuan sebelumnya, selain informasi yang mereka inginkan, perpustakaan itu kemungkinan juga akan memberikan informasi yang mereka butuhkan, entah itu penting atau tidak. Man, this library rules. Pure fiction. Dan benar saja, saat Aang sedang melihat-lihat bagian avatar Yang Chen, avatar pengendali udara sebelum Aang, rohnya tiba-tiba muncul di sana dan memberikan sedikit nasihat kepada Aang. That's a lot to ask of yourself. Control it anyway, so I don't use it. Di sisi lain, Toph yang sedang memeriksa bagian avatar Kyoshi juga mengalami hal yang sama, di mana Toph langsung bertanya mengenai komet Sozin kepadanya. Faktanya, avatar Kyoshi juga pernah mengalami siklus komet tersebut yang semuanya dia tulis ke dalam catatan pribadinya. Jadi semua informasi lengkap mengenai komet itu, mulai dari efek kekuatan, waktu siklus, bahkan sampai periode melemahnya para pengendali api yang terjadi saat gerhana matahari. Semuanya ada di dalam catatan Kyoshi tersebut. Setelah mendapatkan informasi yang mungkin bisa mengubah dunia, Toph langsung bergegas menemui Aang dan yang lainnya untuk menuju ke ruangan planetarium yang bisa menghitung orbit bumi dan bulan di masa depan. Is this for real? Jadi berdasarkan informasi yang diberikan avatar Kyoshi, mereka hanya tinggal mencari kapan terjadinya gerhana matahari, yaitu tepat sebelum komet Sozin melintasi bumi. Dan dengan begitu, kesempatan untuk mengalahkan negara api akan menjadi jauh lebih besar. Namun siapa sangka si Joko malah mengadukan apa yang sedang dilakukan Aang dan teman-temannya. Ia menukar informasi tersebut dengan akses untuk memasuki perpustakaan roh selamanya. Mengetahui rencana Aang dan teman-temannya, roh pengetahuan pun langsung pergi ke ruangan planetarium. We have it! The Day of Black Sun! We know it! Namun sebelum menghukum mereka, yang pertama menerima hukuman justru adalah si Joko itu sendiri, karena dia sengaja mengkhianati teman-temannya demi kepentingan pribadinya, dan jelas itu adalah sebuah perbuatan yang kotor. Here to harm your friend. Like you.
Dan begitu melihat roh pengetahuan mengamuk, mereka pun langsung bergegas kabur dari tempat tersebut. Sialnya, Aang dan yang lainnya sempat terpisah dengan Toph yang sudah lebih dulu berhasil keluar dari celah gaib, sehingga mereka harus mencari cara lain untuk menghindari roh pengetahuan, coy. Sampai di sini pun setelah Toph berhasil keluar, dia masih harus menghadapi masalah lain di mana reruntuhan perpustakaan roh itu tiba-tiba mulai tenggelam ke dalam tanah. Ditambah lagi apa yang sebelumnya parkir di luar juga diserang oleh sekelompok orang misterius. Sehingga Toph mau gak mau harus menahan reruntuhan itu sekuat tenaga agar teman-temannya bisa keluar dan merelakan apa yang diculik oleh sekelompok orang misterius tersebut. Kembali ke perpustakaan roh, karena roh pengetahuan telah menutupi satu-satunya jalan untuk keluar dari sana. Jet akhirnya memberanikan diri untuk tinggal dan mengalihkan perhatian roh pengetahuan agar yang lain bisa keluar dari tempat itu. Meskipun Jet tahu kalau hal itu akan sangat beresiko, namun dia tetap melakukannya, coy. Karena paling tidak itulah yang bisa ia lakukan demi membantu Aang dalam mengalahkan negara api. Namun setelah berhasil keluar dari dunia roh, bukannya berterima kasih karena Toph sudah mati-matian menahan reruntuhan untuk mereka. Aang justru marah besar kepadanya karena mengetahui kalau apa telah diculik. Aang bahkan juga sempat hilang kendali dan masuk ke mode avatar, sebelum akhirnya kembali normal dan marah-marah seolah semuanya adalah salah Toph. Di sisi lain, diperlihatkan Azula yang masih berusaha memanipulasi Long Feng dengan mengatakan kalau ada beberapa pihak yang berencana untuk menjatuhkannya. Orang-orang itu tidak lain adalah Jenderal Ba Sing Se dan juga anggota-anggotanya. Azula hanya meminta Long Feng untuk membantunya menangkap buronan negara api, yaitu Zuko dan Avatar. Lalu sebagai gantinya dia akan memastikan Long Feng akan menjadi penguasa sesungguhnya di kota Ba Sing Se. A few miles from here. For a few weeks. Kembali beralih ke tim Avatar. Setelah seharian mencari apa, tidak ada yang bisa menemukan keberadaannya. Hingga jalan satu-satunya adalah dengan bertanya langsung kepada Raja Ba Sing Se. Masalahnya, sampai saat ini mereka juga masih belum menemukan jalan untuk menemui sang raja. Sampai Sokka akhirnya kepikiran sebuah cara. I can't even see it, and I already know it's... Tidak disangka dengan bantuan Jenderal Ba Sing Se, Aang dan yang lainnya akhirnya berhasil menyelinap melewati penjagaan ketat dan masuk ke dalam istana Raja Ba Sing Se dengan bersembunyi di dalam gentong minuman. Namun masalahnya sekarang justru ada di Jenderal Ba Sing Se, karena setelah Azula menyebutkan namanya dalam daftar pemberontak, Long Feng langsung mengambil tindakan untuk mengancamnya. Long Feng mengancam akan membawa anaknya ke sebuah penjara bawah tanah di pinggir kota Ba Sing Se. Artinya, jika Jenderal Ba Sing Se masih berani macam-macam, maka Long Feng tidak akan segan-segan menangkap anaknya untuk dimasukkan ke dalam penjara tersebut. Kembali ke Aang yang sekarang sudah sampai di kebun pribadi Raja Ba Sing Se dan bertemu dengannya di sana. Tanpa pikir panjang, Aang langsung mengutarakan tujuan utamanya ke sana, yaitu untuk membicarakan perang yang akan datang. Sayangnya, Aang langsung ditolak mentah-mentah oleh Raja Ba Sing Se, mengingat kondisinya yang selama bertahun-tahun selalu ditutupi segala macam informasi dari luar oleh tangan kanannya sendiri, yaitu Long Feng, sehingga yang dia tahu keadaan dunia saat ini masih baik-baik saja. Untung saja ada Katara yang menggunakan pendekatan secara emosional, sehingga Raja Ba Sing Se akhirnya bersedia untuk mendengarkan perkataan Aang. And take action. Di sini Aang langsung memberitahukan semua yang dia tahu mengenai Komet Sojin, rencana negara api, dan bahkan cara mengalahkannya. Namun untuk melakukan semua itu, mereka butuh kekuatan dari pasukan kota Ba Sing Se. Sialnya, sebelum Raja Ba Sing Se mengambil keputusan, Long Feng, Jenderal Ba Sing Se, dan jajarannya tiba-tiba memasuki ruangan dan memutarbalikkan semua fakta yang dikatakan Aang. Tidak hanya itu saja, Long Feng juga membeberkan beberapa tindakan tim Avatar yang dinilai tidak pantas, termasuk menuduh Toph sebagai pengkhianat karena keluarganya sejak lama telah berbisnis dengan negara api.
Ditambah lagi, Jenderal Ba Sing Se yang sebelumnya berada di pihak Aang sekarang terpaksa juga berbalik menentangnya. Alhasil, semua usaha Aang dan rekan-rekannya pun menjadi sia-sia cuy. Meskipun begitu, mereka juga tidak sepenuhnya gagal. Karena setelah kejadian itu, Raja Ba Sing Se kemudian mengubah cara pemerintahannya dengan meminta jenderal untuk mulai melaporkan semua kejadian di luar tembok langsung kepadanya, tanpa harus melewati perantara Long Feng lagi. Sementara itu, tim Avatar yang sebelumnya sudah sempat mengalami perdebatan setelah Appa diculik, akhirnya jadi semakin panas setelah mereka mulai menyalahkan satu sama lain. Terutama karena emosi Aang semakin meledak dengan beban bahwa dia harus menyelamatkan dunia hingga membuat Toph, Sokka, dan Katara satu persatu mulai meninggalkannya. Di tengah kondisi itu, Katara sempat memutuskan untuk kembali menjadi Dewi Pelindung dan menolong para warga yang membutuhkan. Sayangnya, sejak Long Feng mendapatkan list daftar para pemberontak, pasukan Dai Li sedang gencar-gencarnya menangkap para pengkhianat, sehingga Katara pun terkepung oleh pasukan Dai Li. Namun tidak berselang lama Zuko muncul untuk membantunya. Akan tetapi, pada akhirnya mereka tetap terpojok dan justru tertangkap bersama-sama. Satu persatu rekan Avatar mengalami hal yang serupa, termasuk Sokka yang dipatok lagi, bahkan Toph yang akhirnya memutuskan untuk kembali menemui ibunya, yang jauh-jauh datang ke sana untuk menjemputnya. Sementara itu, Aang sendiri menyadari kalau kondisinya semakin terpuruk setelah dia mengecewakan teman-temannya. Namun siapa sangka kalau di saat-saat itulah dia justru tidak sengaja mengaktifkan Jing netral dan mendengar getaran dari suara Appa yang berada jauh di dalam tanah. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan Long Feng bersama Azula yang sedang mengumpulkan para pejabat kota Ba Sing Se. Tak lain untuk menyampaikan kabar bahwa Jenderal Ba Sing Se telah ditangkap atas tuduhan pengkhianatan dan sebagai gantinya Azula yang akan mengambil alih posisi tersebut. Tapi di sini Azula justru menghabisi semua pejabat itu sekaligus. Artinya, akibat kecerobohan Long Feng, Ba Sing Se kini justru mulai dikuasai oleh Azula, bukan melalui peperangan, namun dengan memanfaatkan kelemahan pemerintahan kota Ba Sing Se itu sendiri. I've changed my mind about our deal. Sampai di sini Long Feng terpaksa juga harus memberitahukan kalau pasukan Dai Li telah berhasil menangkap Sokka, Pangeran Zuko, dan Katara, di mana mereka ditahan di penjara bawah tanah Ba Sing Se. Sayangnya pasukan Dai Li gagal menangkap Aang yang berhasil lolos melarikan diri. Sementara itu, kondisi berbeda justru dialami oleh Toph yang dibawa pulang secara paksa oleh ibunya dan dikurung di dalam kotak besi agar tidak melarikan diri. Namun di tengah perjalanan, Toph yang merasa dikhianati oleh keluarganya sendiri lalu berusaha memberontak, di mana secara ajaib dia justru berhasil menemukan pengendalian baru dengan mengembangkan kemampuan baru dari pengendalian tanah, yaitu pengendalian logam. Di sisi lain, setelah mengetahui lokasi markas pasukan Dai Li, berkat suara Appa, diperlihatkan Aang yang sedang mengamati aktivitas mereka di pintu masuk penjara bawah tanah. Sayangnya penjaganya terlalu ketat, sehingga Aang kesulitan untuk menyelinap ke sana. Saat itulah Paman Iroh muncul dan menawarkan bantuan, karena dia juga ingin menyelamatkan Pangeran Zuko. Dan untuk pertama kalinya Aang akhirnya bekerja sama dengan seseorang dari negara api demi keselamatan teman-temannya. Di sini Paman Iroh lalu mengajak Aang menuju ke belakang gunung untuk mencari pintu rahasia khusus yang dibuat oleh Avatar Kyoshi yang terhubung langsung ke penjara bawah tanah. Setelah berhasil menemukannya, mereka pun bekerja sama untuk membuka pintu tersebut karena pintu itu memerlukan kombinasi dari 4 elemen sekaligus. Sementara itu di dalam penjara diperlihatkan Katara yang dibuat shock setelah mengetahui kalau pahlawan bertopeng itu adalah Pangeran Zuko. Karena bagaimanapun juga Pangeran Zuko berasal dari negara api, bangsa yang telah menghancurkan sukunya dan merenggut banyak sekali anggota keluarganya.
Everything I did was stupid. Namun Pangeran Zuko di sini juga bercerita kalau dia telah kehilangan ibunya akibat ayahnya sendiri, dan bekas luka di wajahnya adalah tanda kekejaman ayahnya sendiri. For life. Kembali ke Aang dan Paman Iroh, sesampainya di dalam penjara bawah tanah, mereka akhirnya berhasil menemukan teman-temannya dan sempat terjadi kesalahpahaman ketika Sokka berniat menyerang Pangeran Zuko. Untungnya Katara berhasil menghentikannya dan menjelaskan kalau Pangeran Zuko sudah berubah. Bahkan selama ini dia diam-diam telah membantu dan menyelamatkan banyak orang di balik topengnya. Sampai di sini, Pangeran Zuko yang awalnya mempunyai misi untuk menangkap sang avatar justru malah bekerja sama untuk melawan pasukan kota Ba Sing Se. Namun saat Aang berniat untuk menolong seorang pemandu yang juga ditahan di sana, tiba-tiba teriakan tersebut membuat Aang dan yang lainnya langsung ketahuan di mana Aang terpaksa harus berpisah sendirian untuk mencari apa. Sementara Katara, Sokka dan yang lainnya harus melawan pasukan Jaili dan keluar dari penjara bawah tanah tersebut. Berkat pengendalian tanah yang telah dia kuasai, Aang akhirnya berhasil menemukan apa yang masih dalam keadaan baik-baik saja setelah selama ini dikurung di tempat tersebut. Namun sampai di sini Aang masih harus menyelamatkan teman-temannya, sehingga setelah membebaskan apa, dia pun menyusul Katara dan yang lainnya yang masih berhadapan dengan pasukan Daily. Sementara itu diperlihatkan Pangeran Zuko yang berhasil mengalahkan beberapa anggota Daily yang menghalangi jalannya. Namun tiba-tiba Azula muncul untuk menghadangnya sampai akhirnya duel kakak beradik pun kembali terjadi. Dalam pertarungan itu, Pangeran Zuko harus kembali mengakui keunggulan Azula karena perbedaan kemampuan di antaranya mereka masih terpaut sangat jauh. Dan bukan hanya kemampuan bertarung, Azula juga merupakan manipulator hebat di mana dia berusaha memengaruhi kakaknya sendiri dengan berkata kalau mereka hanya memiliki satu sama lain setelah ibunya mereka menghilang. Selain itu, Ba Sing Se kini sudah berada di bawah kendalinya dan sebentar lagi pasukan negara api akan segera datang untuk menguasai kota tersebut. Setelah berhasil membujuk Zuko, Azula lalu kembali mengejar Aang dan yang lainnya yang sedang berusaha melarikan diri, di mana Sokka lalu memutuskan membawa Profesor Sai kabur terlebih dahulu, sementara Aang dan Katara akan menahan Azula. Dalam pertarungan yang memanas, akhirnya Toph datang tepat waktu dan menunjukkan kemampuan barunya sebagai pengendali logam untuk menghancurkan pintu baja tersebut. Kembali ke Aang, ia bersama Katara sampai dibuat kewalahan ketika Pangeran Zuko yang sebelumnya telah bertaubat kembali memihak Azula dan menyerang Katara dan Aang. Dalam pertarungan tersebut, ketika Aang sudah berada di ujung batas kemampuannya, dia tiba-tiba masuk ke alam lain dan bertemu dengan leluhur avatar pendahulunya, lalu berubah ke avatar stage, di mana dengan kemampuan seluruh avatar terdahulu, Aang menjadi sosok yang sangat mengerikan. Dia mampu mengendalikan semua elemen dengan kekuatannya yang luar biasa, sehingga melumpuhkan siapapun yang berada di hadapannya, termasuk Pangeran Zuko dan Azula yang sama sekali tidak mampu menandingi kehebatan kekuatan tersebut. Tapi saat-saat terakhir di mana avatar mode berniat untuk benar-benar menghabisi Azula, Aang sempat ragu dan berusaha menghentikan kebencian para avatar terdahulu. Sayangnya, Azula justru memanfaatkannya dengan menyerang menggunakan pengendalian petir dalam jarak sedekat itu yang membuat Aang langsung tumbang di tempat. Beruntung saat itu Paman Iroh datang untuk menghentikan Azula. Lalu dengan cepat Katara segera membawa Aang keluar dari tempat itu. Meskipun pada akhirnya Paman Iroh juga harus mengorbankan dirinya ditangkap oleh pasukan Daily.
Sementara itu, Aang mengalami luka cukup parah sehingga membuat Katara khawatir dengan kondisinya, di mana dia berusaha semampunya untuk menyelamatkannya. Namun perjuangan Aang dan yang lainnya masih jauh karena pasukan utama negara api mulai berdatangan untuk menguasai Ba Sing Se. Dengan kata lain, kota Ba Sing Se kini berada di ambang kehancuran dan bahkan Raja Ba Sing Se tidak mengetahui hal tersebut, cuy.